Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Masa Depan Cerah Solo. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau melawat, Engkau menjamah setiap kami. Biarlah sukacitamu ya Tuhan, kami rasakan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terpujilah namamu ya Tuhan, Kau Allah yang disembah, Kau Allah yang ditinggikan. Kami bersorak bagimu, kami memuliakan Engkau, karena Engkau segalanya bagi hidup kami ya Tuhan. Dalam menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Segala hormat pujian hanya bagimu ya Tuhan. Dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan sekali lagi Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Kami terus meninggikan dan memuliakan Engkau. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dan memuliakan nama Dia. Kau segalanya ya Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Tata kasih karuniamu Bapa.
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin. Terjadi di sini. Haleluya, Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala hormat sembah. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Jamah kami, pulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pimpin dan sertai Tuhan. Agar setiap firman-Mu yang keluar, kami dipulihkan, mendapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam kebaktian live streaming, dan saya percaya di tengah-tengah waktu yang tidak gampang ini, pegangan kita hanya firman Tuhan. Itulah sebabnya dimanapun saudara berada, mari kita mempelajari firman Tuhan, dan bukan hanya menghargai firman Tuhan, tetapi merenungkannya untuk diaplikasikan. Karena tidak ada jalan lain untuk kita menjadi kuat selain melalui firman Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan ini dengan satu tema, semakin kuat di masa krisis. Renungan kita terambil dari Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat 1 dan sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ayat yang kedua dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Yang keenam, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, perhatikan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, they walk from strength to strength. Mereka berjalan dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang lebih lagi. Saudara, saya percaya Tuhan merencanakan kita
bukan kekristenan yang makin lama makin lemah, makin lama makin tidak semangat, tetapi Tuhan menginginkan dinamika perjalanan kerohanian kita makin lama makin bersemangat, makin lama makin kuat. Nah, firman Tuhan juga mengatakan kita berjalan dari iman kepada iman yang lebih tinggi, kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Ini sangat penting sekali. Kerohanian kita itu harus sangat kuat dalam menghadapi krisis ini, karena kerohanian itu sumber dari segala macam. Kerohanian kita mempengaruhi cara berpikir kita, kerohanian kita mempengaruhi cara kita berperilaku. Semuanya ditentukan dengan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita luntur, kerohanian kita tidak maju, kerohanian kita tidak kuat, maka segalanya akan hancur. Cara berpikir kita juga akan diombang-ambingkan oleh berbagai macam informasi, sehingga kita bisa menjadi panik, kehilangan perspektif dalam cara berpikir, dan akhirnya kita menjadi orang Kristen yang gampang dipengaruhi oleh keadaan. Tuhan ingin kita itu bukan dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita menjadi orang yang beriman, yang bisa mempengaruhi keadaan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Apakah kita hari-hari ini diterpa dengan krisis ini, kita semakin hari semakin kuat atau semakin hari semakin lemah? Saya tidak setuju dengan pengajaran tentang kedatangan Kristus dan orang Kristen akan makin lama makin lemah, dan pada saat orang Kristen lemah-lemahnya, Tuhan mengangkat orang percaya, Tuhan mengangkat gerejanya. Tidak. Tuhan punya rencana untuk menguatkan kerohanian kita dari waktu ke waktu, makin lama makin kuat. Nah, ini yang harus menjadi satu prinsip yang harus kita pegang. Tapi bagaimana caranya kita mengalami kerohanian yang makin lama makin kuat? Nah, dalam Mazmur 84 ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan indah sekali. Langsung saja dalam poin yang pertama, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang makin lama makin kuat. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan, dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Ada 3 kata yang saya tertarik di dalamnya. Yang pertama adalah jiwaku, yang kedua adalah hatiku, dan yang ketiga adalah dagingku atau tubuhku. Nah, saudara, ini berbicara soal total commitment. Ini bicara soal mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini memenuhi hukum yang pertama. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang makin lama makin kuat, kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Seperti dikatakan dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30, ya, itu hukum yang utama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Total commitment, seluruh yang ada dalam diri kita itu diabdikan untuk mengikut Kristus. Saudara, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, dan kita mengikuti Tuhan bukan hanya cuman di bibir saja, tapi kita mengikuti Tuhan bukan hanya kita menjadi orang Kristen hanya cuman memuaskan cara berpikir kita, tapi tidak semuanya. Apa yang kita punyai, kekuatan kita secara fisik, secara jasmani, apa yang menjadi kekuatan pemikiran kita, perasaan kita, dan apa yang menjadi dalam kerohanian kita, hati kita, kita serahkan pada Tuhan. Ini sepertinya first yang pertama dalam mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan bukan cuman biasa-biasa, orang yang cuman biasa-biasa dan tidak serius dalam mengikuti Tuhan, kalau diterpa masa krisis, orang itu tidak akan bertahan. Orang itu akan kehabisan bensin di tengah jalan. Orang itu tidak akan survive dalam menghadapi krisis ini. Justru masa-masa krisis ini mengingatkan kita, menantang kita, kita mau menang atas masalah-masalah kita atau tidak. Dan banyak orang Kristen yang mengatakan begini, ya, saya dengar beberapa orang dengan krisis dan mereka dapat masalah, dia mengatakan saya kecewa ikut Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong dan lain sebagainya. Saudara, masalah Tuhan menolong atau tidak itu hal yang berikutnya. Tapi yang penting
dalam masa krisis ini harus membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Justru kalau kita menjauh, kecewa kepada Tuhan, justru kita itu akhirnya tidak akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, semakin menjauh daripada Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh, semakin melekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Semakin berserah kepada Tuhan, segenap jiwa, raga kita, dan roh kita, semuanya diserahkan. Dan itu membuat Tuhan itu bisa mengimpartasikan kekuatan yang dari atas, untuk menguatkan batin kita, menguatkan jiwa kita, menguatkan bahkan tubuh kita juga untuk bisa menghadapi masa-masa yang tidak gampang. Memang saya harus akui ini masa-masa yang tidak gampang, tapi bukan berarti kita ini harus takluk dalam keadaan yang demikian itu. Tetapi justru kalau kita mau melekat lebih lagi kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berjalan makin lama makin kuat. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-8. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan rohani kita dan makin lama makin kuat. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. So there is power in praise. Kalau kita belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan, maka kerohanian kita makin lama makin kuat. Saudara, tidak ada orang yang kuat kerohaniannya hanya karena omelan. Tidak ada orang yang kuat rohaninya kalau dia itu terus menggerutu terus dalam hidupnya. Kerohaniannya negatif. Saudara, kalau kerohanian kita negatif, saudara, kita tidak akan bisa menghasilkan hal yang positif. Cara berpikir yang negatif tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang positif. If you want the positive things happen in your life, kalau saudara ingin hal yang positif terjadi dalam hidup saudara, akarnya, sumbernya itu juga harus positif. Air yang kotor tidak akan bisa menyalurkan air yang bersih. Kalau sumbernya itu sudah kotor, bagaimanapun juga akan kotor juga. Mari kita menolak semua hal yang negatif dalam kehidupan kita dan betul-betul mengubah attitude kita, sikap kita dalam cara berpikir kita, dan dengan lebih banyak memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Ada satu ayat yang luar biasa, Mazmur 71 ayat yang ke-14. Mazmur 71 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Tetapi aku mau senantiasa berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Pemazmur ini mengatakan, aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujianku kepadanya. Saudara, yang menopang pengharapan kita itu bukan omelan. Yang menopang pengharapan kita itu puji-pujian. Saudara, kenapa orang itu kehilangan harapan dalam kehidupannya? Karena dia mengizinkan suasana negatif, omelan, gerutu itu masuk dalam kerohaniannya, sehingga itu yang akan menghancurkan puji-pujian atau harapan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, mereka tidak masuk tanah perjanjian, harus berputar 40 tahun di padang gurun. Kenapa, saudara? Karena apa? Satu, hal kecil, mengomel, menggerutu. Saudara, jangan izinkan di masa-masa krisis ini kita menggerutu, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sana kok lebih enak, bagaimana aku ini kok begini, dan sebagainya. Saudara, lihatlah kepada Tuhan sendiri dan mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Maka kerohanian kita semakin lama semakin kuat. Setiap hari saudara tambah pujian. Saudara, setiap hari dalam kehidupan kita menemukan berbagai macam kejadian, dan itulah yang kita harus menambah puji-pujian kita. Aku mau berharap, dan yang bisa sustain, yang bisa menopang pengharapan kita, justru kita tambah pujian. Saudara, kalau zaman dulu kereta api ya, harus ada batu baranya, ya. Kalau dia mau jalan itu
Ya, harus ada ya, terus ditambah terus supaya kereta api itu bisa jalan. Juga demikian juga kalau pengharapan kita dalam masa-masa krisis ini akan tetap solid. Kita tidak menjadi orang yang putus harapan, tapi justru tetap berharap bahwa akan ada kemenangan di dalam Tuhan. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang penuh harapan? Bagi saya orang yang penuh harapan itu adalah orang yang positif. Bagaimana caranya? Juga menambah itu puji-pujian dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita itu mengurangi puji-pujian kepada Tuhan. Nanti ada spirit yang negatif masuk dalam roh kita dan merusak kerohanian kita. Ada satu ayat lagi yang ingin saya bacakan dari Kisah Rasul 28 ayat yang ke-15. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-15 mengatakan saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Tabernae. Nah, perhatikan kalimat setelahnya, ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saya ulangi lagi, ketika Paulus melihat mereka, lalu ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara, kita lihat ayat ini powerful sekali, menjadi ayat pegangan saya untuk bertahun-tahun, saudara. Yaitu pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ucapan syukur itu menguatkan hati kita, saudara. Itulah sebabnya kita perlu menambah ucapan syukur. Setiap hari kita itu diperhadapkan dengan segala macam masalah-masalah yang negatif dan lain sebagainya, tapi tetaplah carilah sesuatu di mana saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan hati kita. Saudara, satu rahasia makin lama makin kuat, mengikut Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, yaitu memenuhi hidup kita dengan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Apa artinya manusia yang kekuatannya di dalam engkau? Artinya apa? Yaitu orang yang hidupnya beriman. Ini berbicara soal iman. Kita buka lagi 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Dan 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, ya, kita, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bagaimana kita bisa dipelihara oleh kekuatan Allah? Yaitu karena iman kita. Tidak ada orang yang kuat rohaninya hanya karena perasaan. Perasaan, jangan main perasaan. Perasaan diombang-ambingkan dan kerohanian kita itu akhirnya menjadi kacau. Cara berpikir kita jadi kacau. Iman kita. Hidup oleh iman adalah pilihan. Kita harus memilih hari-hari kita yang kita lalui itu. Kita mau pakai perasaan atau pakai iman. Iman itu adalah keyakinan. Keyakinan kepada apa? Kepada firman-Nya, kepada janji-janji firman Tuhan. Dalam Alkitab ada ribuan janji yang indah-indah yang bisa kita percayai. Dan janji-janji firman Tuhan itu ya dan amin. Langit bumi boleh lenyap, tapi tidak ada satu janji pun yang dibiarkannya gugur bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita lebih percaya lagi kepada janji-janji Tuhan. Itu yang menguatkan iman kita. Iman lahir dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Semakin kita tertanam dalam firman Tuhan, semakin kuat iman kita. Hidup dengan iman adalah keputusan kita. Begitu kita mulai hidup dengan perasaan kita, kita akan diombang-ambingkan oleh badai. Berbagai macam informasi dari media sosial. Orang ngomong begini, orang ngomong begitu, dan akhirnya itu menggoyangkan iman kita. Bukan berarti kita tidak peduli, kita perlu mengecek, mengevaluasi berita yang kita dengar. Jangan sampai berita itu mempengaruhi cara berpikir kita, sehingga cara berpikir kita menjadi negatif, dan kemudian kita menjadi takut, menjadi khawatir, dan lain sebagainya.
ketakutan, kekhawatiran tidak bisa hidup bersama dengan iman. Kalau ada iman, kekhawatiran tidak ada, tapi kalau ada kekhawatiran, iman pun luntur, iman pun akan rontok karena kekhawatiran dan ketakutan yang masuk dalam hati kita. Jadi mari kita putuskan hari ini supaya kita lebih meyakini firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, yakinilah janji-janji dalam firman Tuhan. You will be strong spiritually if you are rooted in God's word. Saudara akan menjadi orang yang kuat rohanian saudara kalau saudara tertanam dan berakar dalam firman Tuhan. Ya, hiduplah oleh iman, bukan karena perasaannya. Mungkin di tengah-tengah masa krisis ini kita sudah lihat gini, ada alasan untuk khawatir, tapi harus dilawan kekhawatiran itu. Katakan, ya aku percaya akan janji Tuhan. Dia yang akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dikatakan ayat yang ke-8 tadi, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Perhatikan kata mereka. Kita tidak bisa menjadi kuat kalau kita menjadi orang Kristen yang sendirian. Tidak bisa. Perlu persekutuan dengan saudara seiman yang lain untuk saling menguatkan. Kita perlu orang lain untuk support kita. There is power in unity. Ada kekuatan dalam kesatuan. Justru kita harus bergantung pada yang lain. Biarlah kelebihan yang lain menutup kekurangan kita dan kelebihan kita menutup kekurangan yang lain. Dan kita hidup dalam persatuan. Dan orang yang hidup dalam persatuan, orang hidup yang dalam persekutuan, orang percaya, dikatakan mereka makin lama makin kuat. Dan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka itu adalah lembah air mata, ya, maka mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka, tidak satu orang. Siapa yang menjadi teman saudara hari-hari ini, dalam masa-masa krisis ini? Apakah saudara mempunyai partner doa dalam masa-masa seperti ini? Apakah saudara mempunyai partner dalam bersekutu bersama-sama? Sharing firman Tuhan dalam masa-masa krisis seperti ini. Nah itulah sebabnya ayo kita temukan partner doa, partner iman untuk bisa mempercayai dan bergerak bersama-sama. Sehingga makin lama kita makin kuat. Dan bukan hanya makin kuat, kita mempunyai potensi untuk mengubah keadaan. Dan tidak dirubah oleh keadaan, kita punya potensi untuk mengubah keadaan. Air mata dirubah menjadi mata air. Duka cita dirubah jadi sukacita. Ya, jadi mari kita renungkan 4 poin yang sederhana ini. 1, bagaimana kita makin lama makin kuat. Yang pertama, kita harus mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, kita harus memenuhi hati kita dengan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Yang ketiga, kita harus hidup oleh iman dan bukan karena perasaan kita. Dan yang keempat, jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Punyailah partner, punya spiritual partner. Kita bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Bukankah Tuhan mengatakan kalau 2 orang sepakat minta apapun juga Tuhan akan memberikan? Kesepakatan, kesehatian dengan saudara seiman yang lain membawa satu kekuatan. Satu jatuh katanya bisa dikuatkan, berdua lebih baik dari satu. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Who is your friend? Siapakah teman saudara? Teman yang bisa diandalkan untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam masa-masa krisis seperti ini. Dan kalau kita mempunyai 4 hal ini, saudara, kita mungkin berjalan di lembah krisis, lembah Baka, lembah air mata, saudara. Tapi kita tidak dipengaruhi olehnya, tapi justru kita sanggup mempengaruhi keadaan. Air mata dirubah menjadi mata air. Be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan.
Jadilah kuat dalam komitmen saudara. Jadilah kuat dalam puji-pujian dan penyembahan dan ucapan syukur. Pegang terus iman itu. Aktivasi iman setiap hari. Jangan izinkan perasaan itu mengombang-ambingkan kita. Jangan izinkan semua berita dari medsos itu menggoncangkan perspektif kita dalam cara berpikir kita. Pegang teguh janji Tuhan untuk hidup kita. Dan mari kita hidup dalam kesatuan. Dan kita akan berjalan makin lama makin kuat. Dan biarlah semoga firman Tuhan yang kita renungkan ini membawa kekuatan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan dalam kehidupannya. Dia akan menjadi pemenang. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan supaya dalam firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan kepada kami semuanya, umat-Mu Tuhan, untuk menghadapi krisis yang berkepanjangan ini. Tapi biarlah iman kami semakin dikuatkan, kami semakin serius dalam menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, semakin semangat dalam melayani Tuhan, semakin banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mengucap syukur, semakin tidak hidup dengan perasaan, tapi semakin percaya janji-janji-Mu, dan kami semakin tidak bergerak secara sendiri-sendiri, kami bersatu, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, sehingga krisis apapun juga bisa kami lewati, dan kami percaya Engkau telah menjanjikan kemenangan di balik krisis ini. Tuhan berkatilah jemaat dimanapun mereka berada, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan itu mengayomi jemaat-Mu, umat-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada penghujung ibadah online pagi hari ini. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat mengadakan ibadah secara online di tempat kami masing-masing. Semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat untuk menghadapi setiap persoalan, setiap masalah di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Bagi yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi pekerjaan, keluarga, keuangan jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah kami boleh mengalami kemenangan dalam setiap persoalan hidup kami. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menyertai dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan saudara secara melimpah. Diberkatilah keluargamu, pendidikanmu, sekolahmu, kesehatanmu, pekerjaan, usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau usahakan Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Salam pembuat murid.